Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan 1. Anggita Maya Fatika Sari, 2. Tia Farma Mailina, 3. Anita Fitri Fauzia, 4. Leonita Wahyu Kristianti. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Leonita. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian pajak. Pajak adalah salah satu sumber penerimaan yang sangat penting untuk pembiayaan pengeluaran negara, baik pengeluaran pembangunan. Penerimaan dalam negeri mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis. Roda pemerintahan dan pembangunan tidak dapat bergerak tanpa didukung oleh dana, terutama yang berasal dari dalam negeri. Yang kedua, permasalahan pajak yang di Indonesia. 1. Permasalahan pajak pembangunan di Indonesia. Pajak merupakan iuran yang bersifat memaksa atau wajib dibayarkan oleh seluruh rakyat Indonesia kepada negara. Iuran tersebut dalam bentuk uang yang akan diberikan rakyat kepada negara, bukan dalam bentuk barang. Iuran rakyat tersebut nantinya akan digunakan untuk pengeluaran dalam urusan kepentingan pemerintahan maupun masyarakat Indonesia. 2. Namun demikian, iuran yang dibayarkan tidak akan dirasakan langsung oleh rakyat. Hal tersebut dikarenakan karena iuran tersebut merupakan kepentingan masyarakat luas, bukan hanya kepentingan individu. Pajak telah diwajibkan oleh setiap rakyat Indonesia berdasarkan kekuatan hukum, yaitu undang-undang. Dengan membayar pajak, pemerintah dan rakyat berharap mendapatkan pelayanan dan kemakmuran atas iuran tersebut. Kelangsungan hidup masyarakat maupun negara. Pajak sangat penting, terutama dalam pelaksanaan pembangunan yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang nantinya akan dikeluarkan lagi untuk rakyat Indonesia. Pembangunan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah akan berlangsung secara terus-menerus dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Tia Farma Mailina. Selanjutnya, dalam rangka melangsungkan pembangunan, pemerintah akan membutuhkan dana yang jumlahnya tidak sedikit. Dana untuk pembangunan tersebut didapat dari potensi kekayaan alam maupun potensi kekayaan alam ataupun tidak berupa alam yang dimiliki Indonesia. Selain itu, dana tersebut pastinya dapat diperoleh dari hasil iuran wajib dari rakyat Indonesia. Pajak dapat digunakan untuk pengeluaran pemerintah dalam rangka pembangunan. Hal tersebut sudah ada dalam anggaran pemerintah dan belanja negara APBN. Anggaran pemerintah dan belanja negara atau APBN merupakan hasil pajak terbesar yang ada di Indonesia. Anggaran yang diterima oleh pemerintah tiap tahunnya selalu meningkat. Hal tersebut disebabkan untuk membiayai semua pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah jika semakin besar, maka hal tersebut dikarenakan penerimaan pajak berjumlah besar. Namun jika pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sedikit, maka penerimaan pajak berjumlah kecil. Dengan adanya undang-undang mengenai perpajakan, kondisi pajak yang berada di Indonesia tidak berjalan lancar, dikarenakan banyak kendala dalam pelaksanaan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam instansi pajak dapat ditemukan beberapa ketidaksempurnaan. Ketidaksempurnaan tersebut berupa penyalahgunaan surat pajak atau NPWP. Selain itu,
Terdapat ketidaksempurnaan surat denda keterlambatan membayar pajak yang sering dipalsukan oleh individu untuk kepentingan pribadi oknum pajak. Hal tersebut ada bukti nyata, yaitu seperti kasus Gayus Tambunan yang dahulu sangat sering dibicarakan di media. Dalam perpajakan, pemungutan terhadap subjek dan objek pajak yang dilakukan oleh pemerintah harus jelas. Dengan demikian, pemerintah harus mengelola hal tersebut dengan baik dan benar, sehingga nantinya menghasilkan data wajib pajak yang sesuai dengan kriterianya. Hal tersebut dikarenakan tarif pembayaran pajak harus berdasarkan dengan ketentuan atau kriteria yang berlaku saat itu. Dengan begitu, wajib pajak dapat rutin dan patuh atau tidak dapat kabur untuk melakukan pembayaran pajak. Tahun 2018, pajak yang telah diterima oleh pemerintah mencapai nilai 760,57 triliun sampai 20 Agustus 2018. Pada kenyataannya, pajak yang diterima oleh pemerintah setara dengan 53,41% dari target 2018 berjumlah sekitar 1,424 triliun. Menurut Direktur Jenderal Pajak Robert Pahan menyatakan bahwa jumlah tersebut naik 10,68% dari posisi penerimaan 31 Juli 2018. Kemudian jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2017, angka tersebut juga naik sebesar 15,49%. Penerimaan pajak anggaran pemerintah dan belanja negara atau APBN pada tahun 2018 telah mencapai nilai sekitar 40,4% dari target APBN 2018. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Anita. Artinya, penerimaan pajak anggaran pemerintah dan belanja negara atau APBN lebih baik dari tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2017. Dengan demikian, perpajakan di Indonesia menunjukkan bahwa dinamika dan kegiatan ekonomi masyarakat meningkat. Kegiatan ekonomi meningkat disebabkan masyarakat Indonesia ekonominya meningkat karena tidak mungkin membayar pajak kalau ekonominya tidak tumbuh. Pada akhir tahun 2018, kinerja anggaran pemerintah dan belanja negara atau APBN terlihat baik dan tidak terdapat kendala yang signifikan. Hal tersebut jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu pada tahun 2017, penerimaan pajak terhadap negara tumbuh mencapai 16% dan pengeluaran belanja negara tumbuh mencapai 5,7%. Dengan begitu, sudah menjadi keseimbangan primer atau penerimaan pajak terhadap negara yang dikurangi oleh belanja negara. Belanja negara tersebut berada di luar pembayaran bunga utang yang mengalami surplus sebesar 10 triliun. Hal tersebut lebih baik jika dibandingkan dengan tahun lalu yang mengalami defisit mencapai nilai 68,2 triliun. Pengeluaran pajak paling besar digunakan untuk pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut dikarenakan pembiayaan pembangunan mencapai nilai sekitar 60%. Walaupun demikian, jika dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya, perpajakan yang ada di Indonesia belum efektif. Menurut survei yang dilakukan oleh World Bank dan PricewaterhouseCoopers, negara Indonesia berada di urutan 127 dari 182 negara yang ada. Hal tersebut jika ditinjau dari tingkat pembayaran pajak, kemudian pembayaran pajak waktu yang dibutuhkan untuk mengurus perpajakan hingga dengan biaya yang terkait dengan perpajakan. Menurut survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terpercaya, negara Indonesia berada di posisi yang rentan dalam tindakan korupsi. Korupsi tersebut dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah yang katanya mengindikasi hidupnya untuk negara, namun malah merugikan negara maupun masyarakat Indonesia. Selain itu, terdapat penyimpangan anggaran biaya untuk perjalanan dinas. Terdapat banyak kasus penyimpangan pemakaian uang perjalanan dinas di pemerintah maupun di daerah-daerah. Kerugian yang dialami oleh negara pastinya tidak sedikit dan tidak bisa mencapai miliaran
bahkan triliun. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance, Nailul Huda mengungkapkan setidaknya ada 5 permasalahan yang harus dihadapi oleh pemerintah untuk mencapai target penerimaan perpajakan sesuai dalam RAPBN 2020. Permasalahan itu ialah program perpajakan yang tidak efektif, SDM perpajakan yang masih sangat kurang, tingkat kepatuhan tidak ada peningkatan, kebijakan pajak pebisnis, dan inefisiensi, dan tidak efektifnya relaksasi fiskal. Program perpajakan tahunan semakin tidak efektif. Pertumbuhan penerimaan hingga masa pelaporan SPT bulan April melambat. Terakhir, program SPT tahunan, pertumbuhan penerimaan pajak hanya 1,02% dari sisi SDM. Dia menjelaskan rasio SDM perpajakan terhadap jumlah penduduk masih sangatlah rendah di Indonesia, yakni 1:5,293 penduduk. Jika dihitung dari jumlah wajib pajak atau WP, rasionya juga masih 1:936 WP. Artinya beban SDM perpajakan masih sangat tinggi. Ketiga, lanjutnya, tingkat kepatuhan perpajakan menurun drastis hingga Juni 2019, tingkat kepatuhan hanya 67,4%, turun dari angka 72,6% pada tahun 2017. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Leonita. Selanjutnya, kebijakan yang pro-pebisnis tax amnesty 1 terbukti tidak terlalu efektif hasilnya. Karena itu, tax amnesty jilid 2 perlu dipertanyakan. Apalagi usulannya datang dari pengusaha yang mengincar pengampunan pajak. Adapun terakhir, pihaknya menilai belanja pajak pemerintah dari tahun 2016 sampai 2018 selalu meningkat. Namun, pertumbuhan ekonomi stagnan hanya berkisar di 5%. Artinya, insentif fiskal yang sebegitu besar tidak efektif dan hanya dinikmati oleh golongan tertentu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berulang kali menegaskan, tingkat kepatuhan wajib pajak Indonesia masih relatif rendah. Bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, hal ini yang menjadi salah satu alasan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di setiap tahunnya selalu mengalami defisit, lantaran realisasi penerimaan pajak yang berkontribusi lebih dari 70% terhadap pendapatan negara tak optimal. Hal ini yang menjadi salah satu alasan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di setiap penerimaan pajak yang berkontribusi lebih dari 70% terhadap pendapatan negara tak optimal. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia atau IKPI menilai persoalan ini sejatinya sudah terjadi selama 35 tahun atau di tahun 1983 pada saat Indonesia mulai menganut kebijakan perpajakan dengan sistem self-assessment. Self-assessment merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai aturan berlaku. Pada saat itu, keputusan Indonesia menerapkan sistem tersebut tak lepas dari keberhasilan otoritas pajak Amerika Serikat dalam memungut pajak pada para wajib pajak negeri Paman Sam. Hingga saat ini, sistem itu pun masih terus diterapkan, namun dalam implementasinya, sistem tersebut tak bisa berjalan efektif seperti di Amerika Serikat. Ada salah satu alasan utama yang menyebabkan sistem self-assessment yang diterapkan di Indonesia tak mampu berjalan efektif. Di Amerika Serikat bisa tertib, bisa efisien, kenapa di Indonesia tidak bisa?
Di Amerika Serikat, pemerintah atau otoritas pajak Amerika Serikat bisa secara otomatis buka rekening bank, sehingga jauh lebih ideal. Slab Assessment System di Amerika Serikat memang dari sisi data sudah tersedia dalam menjalankan tugasnya, sehingga mereka tidak mendapatkan kesulitan dalam pelaksanaan. Di Indonesia, perbaikan regulasi pun diperlukan, agar sistem slab assessment bisa berjalan efektif. Salah satunya adalah pencepatan perubahan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Korupsi. Memang di Indonesia banyak sekali kasus korupsi, namun mungkin kasus korupsi pajak yang sangat memberatkan negara dan rakyat pun terbebani. Contoh korupsi pajak di Indonesia. 1. Proyek Hambalang kasus proyek pembangunan, pusat pendidikan, pelatihan, dan sarana olahraga nasional. Di Hambalang juga tercatat menjadi salah satu kasus korupsi besar yang pernah ada. Nilai kerugiannya mencapai 706 miliar. Pembangunan proyek Hambalang ini direncanakan dibangun sejak masa Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng dengan menghabiskan anggaran sebesar 1,2 triliun. Proyek yang ditargetkan rampung dalam waktu 3 tahun ini mangkrak hingga akhirnya aliran dana korupsi terendus KPK. Aliran dana proyek ini masuk ke kantong beberapa penjabat, di antaranya mantan Menpora Andi Malarangeng, Sekretaris Kemenpora Wapid Muharam, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Direktur Utama PPT Dutasari Citra Laras Mahfud Suroso, anggota DPR Angelina Sondak. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Kesimpulannya adalah, pajak adalah salah satu sumber penerimaan yang sangat penting untuk pembiayaan pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Pada dasarnya tidak ada seorang pun yang secara sukarela dan senang untuk membayar pajak karena para wajib pajak merasa bahwa mereka tidak memperoleh keuntungan timbal balik dari jumlah pajak yang mereka bayarkan. Pajak yang dibebankan pemerintah kepada wajib pajak menimbulkan perbedaan kepentingan, karena bagi wajib pajak membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis dan laba mereka. Perbedaan kepentingan ini cenderung memancing wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya, baik secara legal maupun ilegal. Hal ini juga dimungkinkan oleh banyak celah peraturan perpajakan yang masih dimanfaatkan oleh sumber daya manusia petugas pajak untuk melakukan praktek korupsi, kolusi, nepotisme, atau KKN dengan wajib pajak yang tidak jujur. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.